Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari ini, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Kami dari Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng akan menyampaikan berita Jemaat bagi kita. Yang pertama, kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei tahun 2020. Dengan iringan doa, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Berdasarkan himbauan pemerintah dan Majelis Sinode GKI dalam masa pandemi COVID-19, maka ibadah minggu kebaktian keluarga kategorial dialihkan atau dilaksanakan secara mandiri oleh anggota jemaat di rumah masing-masing. Untuk ibadah minggu, Majelis Jemaat bersama dengan tim ibadah online melayani atau memandu ibadah online melalui YouTube, Facebook GKI Ekasinta. Persembahan syukur anggota jemaat dapat diserahkan kepada bendahara jemaat atau diserahkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, atau dapat juga ditransfer melalui rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih yang pertama kepada seluruh anggota jemaat yang tetap mendukung kegiatan dan pelayanan gereja melalui persembahan syukur, baik itu persembahan dalam ibadah minggu, persembahan syukur bulanan, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dan juga ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewina Pitarung STH, Penetua dan Diakon, SPP, SPR, dan tim ibadah online yang melayani ibadah minggu ini. Demikian berita Jumat kami sampaikan. Salam sehat, tetap tenang, tetap di rumah, teruslah bersepakat supaya pandemi COVID-19 cepat berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah dalam saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sidang Jemaat yang terkasih, untuk menyambut votum dan salam, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah. Sehingga diberilah putranya
pengakuan dosa, dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena telah diizinkan menikmati anugerah dan keselamatan dari-Mu. Terima kasih atas seizin-Mu kami dapat melalui semua pengalaman hidup dalam susah atau senang, dan di tengah semua kejadian yang melanda kehidupan di dunia ini. Dalam percaya kami dapat merasakan bahwa pertolongan dan perlindungan-Mu sangat nyata dalam hidup di tengah keluarga kami. Terlebih di tengah wabah COVID-19, bahkan di tengah persoalan dan kesusahan lainnya, Engkau tetap ada dan tidak tinggalkan kami. Kami telah ditebus oleh pengasihan-Mu melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati sebagai bukti kasih-Mu. Namun seringkali kami berbuat dosa di hadapan. Atas semua kesalahan dan dosa yang kami perbuat, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Kiranya Roh Kudus menetapkan iman kami, supaya dalam pergumulan dan dalam sukacita, kami terus mengandalkan Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebelum pembacaan Alkitab, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dari nyanyian ungkup nomor 190, bait yang pertama dan yang kedua. Rajangku, oh Tuhan Yesus. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat kudus-Mu untuk mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas segala berkat dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, tolong kami menghadapi segala pergumulan hidup yang sedang kami lewati sekarang, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan, pada saat ini juga kami
hendak membaca sebagian dari firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga dapat memahami sebagian dari firman-Mu itu. Layakkanlah kami ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari Mazmur pasal 31, ayat yang pertama hingga yang kelima, dilanjutkan ayat yang ke-15 hingga ke-16 dengan perikop aman dalam nama Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kembali kita menyanyi dari NKB nomor 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang? Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 di bawah judul Rumah Bapa. Dari ayat 1 sampai 14 saya akan membaca ayat 1 dan ayat ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga
kepadaku. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas ini dibuka dengan percakapan yang diselingi tanya jawab antara Yesus dan murid-muridnya. Dan itu terjadi setelah perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan mereka. Percakapan yang mungkin biasa bagi para murid, tetapi sebenarnya adalah percakapan di mana Yesus mengarahkan atau meluruskan pikiran mereka supaya mengetahui dengan jelas siapa Dia. Mulailah Yesus berkata dengan pengkhianatan seorang murid yang bernama Yudas dalam pasal 13 ayat 21. Kemudian ia berbicara tentang penyangkalan Petrus saat ia menghadapi kesengsaraan dan kematian dalam pasal 13 ayat 38. Dan kemudian, seketika saja lagi aku ada bersama kamu dalam pasal 13 ayat 33. Itu artinya ia berbicara tentang kepergiannya. Sehingga Thomas mengatakan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bapak, Ibu, saudaraku, keraguan, kebingungan, kegelisahan mulai merasuki para murid-murid karena mereka sudah memiliki keyakinan bahwa Yesus akan membawa mereka kepada kemenangan dan kemuliaan. Tidak terjadah, tidak terhina, tidak diberlakukan dengan sewenang-wenang atau menerima ketidakadilan. Tetapi mengapa Yesus berbicara tentang penderitaan, kematian, dan akan meninggalkan mereka? Itulah yang membuat mereka menjadi gelisah. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu tentang keraguan dan kegelisahan mereka. Kebingungan semakin bertambah sehingga Thomas mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu dalam ayat yang kelima. Kemudian Filipus juga berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dalam ayat ke-8. Yesus mengetahui ketidaktahuan mereka untuk mengerti dan memahami perkataan Yesus. Oleh sebab itu, Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu Yesus mengatakan kembali, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 penegasan dari nas, bahkan juga pemberitaan firman ini bagi kita. Yang pertama, penegasan tentang perkataan rumah Bapa, pergi kepada Bapa, atau sampai kepada Bapa. Oleh Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan orang-orang percaya bahwa kemuliaan, kemenangan didapat tidak selalu melalui beradu fisik, dengan politik, atau dengan cara-cara militer. Tapi kemuliaan dan kemenangan orang-orang percaya artinya terlepas dari penjajahan, keterhinaan, dan ketidakadilan ketika kita memiliki persekutuan dan kehidupan bersama dengan Allah yang kita panggil Bapa. Bersama Dia ada jaminan tempat tinggal yang aman. Bersama Bapa ada jaminan kehidupan, keselamatan yang kekal. Kemudian Yesus menegaskan tempat yang paling aman tidak ada lain selain rumah Bapa yang menunjuk kepada
kehidupan di surga. Yang kedua, terkadang kita menghadapi satu situasi, satu waktu yang sulit, menegangkan, menakutkan, terlebih situasi yang kita hadapi, bahkan yang dihadapi bangsa di dunia ini, yaitu pandemi COVID atau lebih disebut dengan coronavirus. Virus corona adalah virus yang menyebarkan sakit, bahkan juga kematian. Sungguh memang membawa ketakutan bagi setiap manusia, tidak terlepas kita. Kita juga berupaya turut menghentikan mata rantai perkembangan virus itu dengan tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga jarak, dan apapun yang bisa kita kerjakan bersama pemerintah, dokter atau perawat, TNI, Polri, relawan, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita sudah berbuat. Tapi jangan lupa untuk percaya bahwa kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus yang sungguh mengerti akan pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Ia katakan, percayalah. Sungguh ketika kita percaya, saudaraku, maka ia bisa memakai kita untuk mengerjakan penyelamatan. Sungguh apabila kita percaya, maka apa yang kita minta dalam doa, ia akan melakukannya. Itu terdapat di dalam ayat ke-12. Jangan gelisah menjadi kata kunci dari perkataan Yesus. Sebab saudaraku, jika kita gelisah, maka semakin lemah iman kita. Semakin lemah kekuatan kita. Lalu Yesus mengatakan, jangan gelisah, artinya janganlah hatimu terus memikirkan duka cita, kesedihan, ketakutan, bahkan berpikir tentang COVID-19 atau coronavirus. Karena semua itu membuat kita tidak tenang. Bahkan membuat kita tidak bisa mengerjakan apa yang baik dalam kehidupan kita ini. Saudara, menghapus kegelisahan, kesedihan, ketakutan, bahkan sakit penyakit akibat virus corona ini adalah dengan berpegang kepada perkataan Yesus. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Akulah jalan kepada hidup. Artinya bahwa semua masalah, persoalan, bahkan virus corona ini akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Amin. Yang ketiga, jadilah orang percaya yang memiliki integritas. Integritas iman. Artinya jika kita percaya Yesus, kita juga percaya bahwa Yesus ada dan satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Jika kita memiliki integritas iman, kita percaya bahwa Yesus, kita percaya kepada Yesus dalam perkataan sampai kepada perbuatan untuk melakukan firman-Nya. Hidup kita adalah pelayanan. Pelayanan karena mungkin ada jabatan. Pelayanan yang sifatnya sosial. Jika dikatakan melayani dengan integritas sebagaimana tema khotbah kita, artinya adalah kesediaan diri untuk menyerahkan hidup kepada suatu pelayanan dengan rasa tanggung jawab yang disertai dengan kejujuran dan komitmen yang kuat dalam situasi apapun. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Sebab ia sendiri kebenaran. Ia sendiri jalan. Ia sendiri hidup itu. Artinya, sudah jauh terlebih dahulu, Yesus mau mengatakan kepada kita tentang hidup integritas itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Maka tiba saatnya kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami telah diberi penguatan dan penghiburan dari firman, bahwa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Di tengah situasi waktu yang sulit melanda kami, melanda bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia oleh virus corona, hendaknya tidak membuat kami kehilangan pengharapan kepada Tuhan Sang Penolong, yang mampu menghapus air mata dari mata kami, yang mampu menghapus dan mengakhiri penderitaan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa turut bekerja bersama pemerintah, dokter, perawat, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat untuk memutus mata rantai virus corona yang selama ini membawa sakit dan kematian, bahkan melemahkan perekonomian bangsa. Selamatkan kami, selamatkan bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia dari keterpurukan dan kesulitan dengan kehadiran-Mu, Yesus Kristus, yang membawa damai sejahtera di bumi ini. Mampukanlah kami sebagai umat-Mu tetap bersyukur melalui setiap pengalaman hidup yang Kau beri, dengan mengambil hikmah, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadah, doa, dan pujian kepada-Mu. Terimalah kami supaya layak menerima setiap anugerah, keselamatan, dan berkat-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, dengarkan doa permohonan kami, bahwa setiap masalah, kesusahan, kegelisahan, dan ketakutan yang ada oleh berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini, karena dampak virus corona atau bencana lainnya, akan segera berlalu atau berakhir di dalam pertolongan-Mu. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami dan tidak membiarkan kami sendirian. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan syukur diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati buat kami yang memberi maupun yang belum sempat memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya ini yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari NKB nomor 133, bait yang pertama dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur
Jemaat diundang untuk berdiri. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Seluruh kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap di rumah, tetap tenang, tetap mengikuti anjuran pemerintah, dan pegang janji firman Tuhan hari ini. Jangan gelisah, percayalah, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Salam. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau